1445 Hijriah Universitas PGRI Negara pada hari pertama yakni pembukaan, kedua doa, ketiga sambutan Rektor Universitas PGRI Negara, keempat sambutan Ketua PAP PGRI Pasuruan, kelima ceramah singkat tentang hikmah halal bihalal, keenam pemberian angpau lebaran, ketujuh sesi musofahah atau bersama-salaman, terakhir penutup. Kemudian marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak M. Baikul MPDI. Kepada beliau Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, keluarga besar Universitas Negara yang halo. Dalam rangka halal bihalal hari kegiatan yang pertama kali dalam kegiatan berjalan dengan lancar, telah kita buka dengan bacaan pembukaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, acara sudah dibuka. Jadi dulu mari dulu baru ceramah. Baik, kita mohon kepada Allah agar kita semuanya keluarga besar keluarga PGRI Kota Pasuruan ini diberikan oleh Allah sehat walafiat. Amin. Bertambah ilmunya. Amin. Sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma rabbana ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wad-dallin. Amin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma rabbi ja'alna muqima salatana wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wal walidayna wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min habaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, maaf Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yakni sambutan dari Rektor Universitas PDN Bilang Negara kepada Bapak Rektor dari MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua PPHBD PGRI Pasuruan Bapak Dr. Haji Sugeng Pratirta MPD, Pak sini dipoto ya Mas. Sekretaris BPLTB Dr. Anda Maya Hayu Damayanti MPD SH, ditambah yang cantik ya, Bendahara BPLTB Bapak Nandito MPD, ibu-ibu pengawas, Bunda Dias dan Bunda Marjuningsih, Ibu Dokter Baru, Masih Grace, jajaran rektorat, wakil rektor 1, wakil rektor 2, dan wakil rektor 3 semuanya hadir, para dekan, dekan FPP, dekan FTS, kelihatan ya dari dekan FTS. Oh ya, terima kasih dekan FAI dan direktur Pancasarjana, para ketua program studi, para pejabat struktural, para dosen, sejawat, dan teman-teman karyawan, para biro, karyawan semuanya, serta saudara-saudara fungsionaris mahasiswa dari BEM. Ada dari BEM? Coba yang dari BEM saya ngajak supaya kita ada yang mewakili dari BEM? Tidak ada ya? Ada. Oke, terima kasih. Dari HMPS? Oke, dari UKS? Oke, laporan dari Pak Bayu tadi menyampaikan hanya dari satu UKM ya, satu UKM dan satu HMPS yang belum konfirmasi mengirim tulisan. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena hari ini Allah memberi takdir baik kepada kita semuanya. Kita secara pribadi dalam keadaan sehat dan secara kelembagaan, lembaga kita ini juga semakin lama semakin sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya punya dua catatan penting saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, sebagai unsur pimpinan di Uniwara, kami menyadari penuh bahwa dalam kami melayani Bapak Ibu sekalian, baik dosen, karyawan maupun mahasiswa, ada banyak yang belum bisa kami lakukan secara maksimal. Masih banyak bolong-bolong, masih banyak kekurangan,
Oleh karena itu, secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Secara kelembagaan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga kepada BPLPB selaku pimpinan kami di lembaga, apabila kami dalam menjalankan tugas selama setahun ini ada hal yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, atas nama seluruh dosen dan karyawan ya, kami juga mohon maaf pada mahasiswa yang diwakili oleh UKM dan PS. Barangkali pelayanan dosen, pelayanan karyawan kurang memuaskan. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang pelayanan kami dan hubungan kita semuanya akan semakin baik dan semakin meningkat. Amin. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, setiap Lebaran ini kan biasanya kita punya kebiasaan pakai baju baru ya, beli baju baru. Ya semua kan gitu ya, baik anak kecil maupun yang sudah dewasa, yang sudah besar itu juga punya kebiasaan pakai baju baru. Kecuali Pak Pram yang hari ini pakai seragam ya. Oh Pak Yudi juga ya seragam. Tapi konsepnya begini Bapak Ibu sekalian, kenapa sesungguhnya setiap Lebaran tuh kita selalu atau diajarkan memakai baju baru? Ya kalau saya melihat secara filosofis, setelah kita berpuasa 1 bulan, maka proses berikutnya ya metamorfosis dengan penampilan baru. Penampilan baru diwujudkan dalam bentuk pakaian baru. Sebetulnya kalau mau mendalam dari itu, ya bukan saja bajunya yang luar yang baru, tapi juga baju dalamnya ini juga baru. Artinya apa? Perilaku kita itu sebaiknya juga baru. Jadi setelah puasa selama 1 bulan, Tompo Broto selama 1 bulan, maka metamorfosisnya ya sekarang ini ketika Idul Fitri ini berubah menjadi sesuatu yang baru, tampil baru. Kalau lo Tompo itu kemudian melungsungi ya dengan penampilan baru juga, kulitnya baru. Kalau itu ular itu setelah puasa jadi kubu-kubu, bermetamorfosis menjadi kubu-kubu. Yang hari Bapak Ibu setelah kita bulan ini ya nggak sah banyak-banyak yang berubah, tapi ada yang berubah yang baru gitu. Kalau mau berubah semuanya ya nggak bisa. Tapi mari kita ada yang berubah dari tahun ke tahun. Itu setelah Lebaran, setelah puasa ada yang berubah. Termasuk tadi ada yang komentar ke saya, sebenarnya Pak Daryono ada yang baru ya. Oh iya, ada yang baru ya. Iya, ini edisi khusus kumis Lebaran. Dan termasuk termasuk sembilan. Ya, ini bagian dari perubahan itu Pak. Metamorfosisnya di situ. Bapak Ibu, metamorfosis di lembaga kita, metamorfosis lembaga kita sedang proses pembentukan fakultas baru, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini sedang berproses. Hari-hari ini, minggu-minggu ini sedang berproses. Kita akan mendirikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), yang di dalamnya itu ada 3 prodi, yaitu prodi pendidikan ekonomi, prodi ekonomi syariah, dan prodi manajemen bisnis syariah. Nah, PGMI tetap masuk di FAI. Jadi yang ditarik ke fakultas baru itu ada 3 prodi. Ini sedang berproses, sudah kami konsultasikan ke berbagai stakeholder, kepada jajaran Kemenang,
LLDT, kemudian Kopertais, semuanya sudah mengizinkan dan kita tinggal berkonsultasi secara luring, Pak. Kami ditunggu untuk berkonsultasi secara luring mengenai proses perubahan ini. Satu yang saya kira paling ditunggu itu adalah satu syarat pokoknya adalah perubahan statuta. Karena statuta kita belum mencantumkan FEB, juga sebenarnya belum mencantumkan FAI, Pak. Sehingga memang statuta kita perlu menyesuaikan, perlu ada penyesuaian. Dan nanti prosesnya seperti apa perubahan statuta itu? Apakah perubahannya cukup copot sporadis pasal-pasal bagian-bagian itu yang diubah ditambah-tambah itu, atau ada perubahan yang lebih menyeluruh? Artinya ada hal-hal lain barangkali yang perlu disesuaikan. Itu menyesuaikan dengan kepentingan dari lembaga. Dalam hal ini BPLBB yang memiliki kewenangan untuk melakukan atau mengesahkan perubahan statuta itu. Nah, prosesnya nanti akan ada di BPLBB. Tapi terus terang saja Pak, kita sepertinya perlu memberi pelajaran bagaimana perubahan statuta yang prosedur itu. Kalau biasanya untuk kepentingan akreditasi, Pak ya. Kalau kepentingan akreditasi harus kita ubah itu saja. Kepentingan akreditasi. Tapi untuk kepentingan ini barangkali perlu dipikirkan bagaimana perubahan statuta itu yang sesuai dengan prosedur, supaya kita juga sama-sama paham bagaimana sih sebetulnya proses perubahan statuta itu. Yang kita tahu, sama-sama tahu bahwa itu adalah kewenangannya ada di BPLBB. Tapi bagaimana mekanisme dan prosedurnya, saya kira dari segenap bagian dari lembaga ini perlu mengetahui. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang lain saya kira tidak ada yang urgen untuk kami sampaikan, mumpung situasinya masih memang dalam rangka lebaran saja. Jadi kita tadi sudah bermetamorfosis, secara pribadi ada perubahan tiap orang, kemudian lembaga kita juga mengalami perubahan. Ada salah satu warga kampus ini Pak yang cerita ke saya dengan bertubi-tubi. Ini cerita penting Bapak Ibu. Cerita penting. Jadi sekitar 2-3 hari lalu yang bersangkutan itu mimpi. Pak Rektor, saya mimpi apa? Saya mimpi kampus Uniwara itu menjadi kampusnya besar dan tinggi. Memang. Ya ini ya. Jadi kampus ini katanya kelihatannya menjadi besar dan tinggi. Jarak antara jalan dengan kampus itu cukup tinggi. Oh, berarti kalau mau menyimpulkan gampangan ya kampus kita itu akan menjadi besar dan tinggi. Itu maknanya di kampus saya kira gitu. Kita aminkan bareng-bareng Bapak Ibu. Salam patriot. Uniwara. Apa tekad kita? Repi Kedang, Repi Relo, Siti Edang, Foto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yakni sambutan dari Ketua BPRD PPTRI Pasuruan kepada Bapak Dr. Haji Sugeng Pradipta MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
hormati Rektor beserta Wakil Rektor, segenap pengurus dan pengawas BPLPB, dekan lengkap, tadi sudah diabsen oleh Pak Rektor, Kaprodi lengkap artinya ya. Lengkap. Kaprodi lengkap, dosennya yang mungkin belum lengkap. Kapan baru semua? Sudah diabsen. Nah, Direktur Pasdes, mudah-mudahan segera ada adiknya ya. Sudah beberapa tahun tidak beradik-adik ini. Segera punya adik. Persiapan. Selamat jalan Pak. Fungsionaris mahasiswa. Tadi ada BEM, ada ormawa yang lain, serta karyawan yang saya cintai dan saya banggakan. Kita bersyukur hari ini bisa semuanya kumpul di ini, namanya aja tidak semuanya hafal ya. Gedung ini gedung F ya, gedung F, gedung Balai Patriot, Balai Patriot, gedung Balai Patriot. Nah, kita bersyukur bisa bertemu di sini dalam suasana Syawal. Nanti mana Syawal itu seperti apa? Bukan Syawal ya. Saya secara pribadi dan atas nama pengurus BPLPB menyampaikan permohonan maaf manakala ada salah bila selaku pribadi maupun organisasi. Tentunya ada ucapan, perilaku, kebijakan yang tidak semuanya menyenangkan, tidak semuanya bisa memuaskan untuk semua pihak. Pasti ada yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan itu. Dan secara langsung hari ini kita ketemu, kesempatan ini kita memanfaatkan sebaik-baiknya untuk saling bermaaf-maafan. Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Rektor tentang metamorfosis. Kalau kita simak perjalanan dari kampus ini mulai tahun 60-an ya, mulai tahun 60-an yang sebagian besar belum lahir ini, hanya sebagian kecil yang sudah lahir tahun 60-an, itu sudah ada cikal bakal IGPGRI Jawa Timur yang ada di Pasuruan, koordinator di Pasuruan, kemudian menjadi STKIP di tahun 1986 dengan program studi yang pertama itu TEP dan ekonomi ya, TEP dan ekonomi. TEP-nya yang S1, ekonominya yang masih D3, kemudian nyusul PPKN, nyusul matematika dan bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kemudian TEP passing out, dibiarkan sendiri gitu, enggak dibiarkan ya enggak diurus ya, mati-mati diri kalau tidak diurus. Artinya semua perlu diurus dan semuanya akan berlalu. Semua yang ada di dunia ini akan berlalu. Kita pun hidup ini pada saatnya juga akan berlalu. Yang ada tinggal kenangan. Yang mau mengenang, ada yang tidak mau mengenang. Oleh karena itu para pendahulu-pendahulu kita supaya dikenang, nama-namanya kita cantumkan di nama-nama gedung. Nah, gedung serbaguna itu namanya adalah Sasana Patriot Dewi Lamidi. Itu untuk Pak Lamidi dan seterusnya ya. Dewi itu Ijen ya. Ya untuk Pak Lamidi Ijen Dewi. Dwi Joko. Jadi Dewi itu Dwi Joko.
sekalian, metamorfosis tadi 86 STKIP, kemudian berapa tahun setelah itu di 2020 menjadi Univar. Butuh waktu berapa tahun? 14 tahun. Hah? 14. 22 Butuh 34 tahun. Ternyata peristiwa-peristiwa seringkali mengikuti pola 30 tahunan. Seperti krisis ekonomi itu juga polanya 30 tahunan. Nah, pola 30 tahun. Tetapi begitu STIT 2005, kemudian menjadi FAI di 2023. Lebih cepat sedikit, ya. lebih cepat. 2023. Kemudian Banyuwangi, ada apa Banyuwangi? Oh, PGRI ya, ada cerita PGRI. Itu histori tentang bagaimana kelahiran STIT dengan PAI-nya itu cukup panjang, dalam suasana yang tertekan. Itu adalah sebetulnya solusi yang saat itu, solusi kemudian akhirnya, dan solusinya tidak solutif, akhirnya justru menjadi prodi baru, dan menjadi satu-satunya perguruan tinggi PGRI yang memiliki PAI punya STIT. Itu satu-satunya di Indonesia. Ya. Kemudian satu-satunya PGRI yang di bawah pembinaan 2 kementerian. Sekarang ini Univara itu di bawah 2 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Agama. Ini satu-satunya. Kalau di jalur-jalur yang agama sudah banyak ini. Tapi untuk PGRI ini yang satu-satunya. Saya ucapkan selamat untuk Bu Mardiningsih dan Pak Arif. Pak Arif sudah datang. Pak Arif, selamat yang pada tahun yang sama. Jadi lulus pada tahun yang sama. Bulannya saja yang beda. Dan segera menyusul, siapa yang menyusul? Yang paling baru, dan segera Pak Alfi. Dan sempat ada jeda ya, yang tahun sebelumnya tidak ada yang melanjutkan ke S3. Dan yang kita tunggu ini yang dari teknik ini yang belum ada. Jangan nunggu karena ada migrasi aja. Kalau yang nunggu migrasi, nah itu artinya nemu rezeki nomplok. Karena rupanya ada yang mau pindah ofis ya. Untuk yang dari asli dari FTS segera didorong, terutama yang muda-muda itu. Katanya Pak Kusno tapi yang muda-muda ini Pak Budi ini terutama ya. Pak Budi, Pak Dekan ya. Pak Dekan kan senang sekolah ini. Apalagi bulannya sudah berapa ya? Sudah 5. Tinggal tambah profesinya yang belum. Buat sekalian, apa yang kita diceritakan oleh Pak Rektor tadi, ini menggambarkan dinamika kampus kita yang setiap saat
dari sisi fisik dan dari sisi kualitas terus ada peningkatan. Dan ini tidak lepas dengan peran dari ibu bapak sekalian yang muda-muda yang luar biasa ini. Dengan nggak usah nunggu tahun 45 bonus demografi ya sesuai. Ternyata bonus dari dosen-dosen muda ini penuh semangat yang dibuktikan dengan karya-karya yang luar biasa. Harus mengalahkan yang senior-senior karena di sini tidak ada yang tua, yang ada hanya senior. Ya, nggak ada yang tua di sana. Itu yang bikin muda. Oke, Ibu sekalian, barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kami selaku pribadi, para acara yang belum berkenan termasuk dalam ucapan-ucapan ini, mohon dimaafkan. Santun Toyo Kelopo, cekap semanten, nah, nyuwun pangapura ingkang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni ceramah singkat tentang hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Aufin MM. Waktu dan tempat kami bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terhormat Bapak Ketua BPRPP dan seluruh jajarannya, saya Pak Pram, Budier, Bu Mardi, yang kita hormati bersama-sama Pak Rektor dan seluruh jajarannya, para wakil rektor 1, 2, 3, para dekan LTS, dekan FPP, dekan FAI, direktur pasca sarjana, para kapolri, itu nggak bisa saya sebutkan, nanti habis saya sebutkan. Tapi kata Pak Rektor singkat-singkat aja dong. Para dosen dan karyawan, pengelola seluruh sivitas akademika, yang saya banggakan, adik-adik Ormawa dari BEM, tadi BEM ada, UKM ada, HMPS ada, lengkap tadi informasi mahasiswa tadi lengkap. Gitu Bapak ya, hadir semua tadi, Ormawa hadir semua, dan semua yang hadir di gedung yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala fi ayatin ukhra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau tausiah singkat itu Pak Rektor ya, masih berkebutuhan. Kalau di masjid itu Ramadan 10 menit, tapi kalau Jumat di mimbar-mimbar itu khotib 15 menit, maksimal 20 menit begitu. Lah saat sholatnya 30 menit gitu. Itu boleh jadi Pak Rektor. Karena Pak Rektor pesannya singkat aja Pak ya. Karena singkat ini makna halal bihalal. Apa? Kalau mahasiswa biasanya suka Pak Ubin kata kuncinya
apa? Banyak kalau ngajar ya saya dulu. Pak Fit banyak ngajar pakai kata kunci, pakai keyword. Kira-kira pada pagi yang penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah mencurahkan berkah pada kita semua. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Seluruh ibadah kita 30 hari di bulan Ramadan kemarin itu diterima sebagai amal ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya. Yang pertama, kata kunci pertama adalah permaafan. Kita kan mulai tadi masuk di hidup ini saling bermaafan. Itu dasar normatifnya itu. Kalau pakai bahasa Pak Adi ini senangannya dasar normatif, mau dasar hukum. Itu ada kisah para ustadz, para asatid, para alim ini. Gitu. Tadi Pak Taufik ya busy Pak Taufik itu situ kiri tetesannya jaringan bus banget namanya. Maaf itu ada hadis yang menceritakan suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah. Ya banyak sahabat yang menyaksikan. Ya Rasulullah, apa amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan? Lalu Rasul memberikan jawaban dalam hadis yang sahih dengan dua redaksi yang berbeda. Hadis riwayat Ibnu Majah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu hadis dari Ibnu Majah. Tapi ada hadis yang lain tidak pakai karim, riwayat Ahmad, Imam Ahmad, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya kira kita semua sudah hafal ini. Itu hadis dari pertanyaan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama hadis menerjemahkan, menjelaskan itu. Itulah ketika kita menjelang 10 hari terakhir, lebih-lebih setelah kita keluar dari Ramadan, kita saling bermaafan itu. Bakar hadis dari Madinah itu. Ya, hadis ini doa ini, Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha memberikan maaf dan Engkau yang maha mulia, tuhibbul afwa, Engkau yang suka dengan permaafan. Nasiruddin Albani, ahli pensyarah hadis, atau kalau bahasa Pak Fuad ya validator Quran, validator hadis itu Pak Fuad. Pensyarah hadis itu, validator hadis itu. Tuhibbul afwa itu, Allah itu sangat mencintai hambanya manusia yang suka bermaaf-maafan. Karena itu tadi mulai masuk, mulai di pintu gerbang Pak Haji, semuanya pada saling bermaafan. Pak Pram tadi mulai di gedung sudah pada saling bermaafan. Tuhibbul afwa, Allah itu menyukai. Apalagi kita di bulan Syawal ini, setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan, kita memang harus saling memaafkan. Kalau bahasa Pak Kedu, saya tadi mau tanya Pak Kedu, mau minta fatwa, bahasa Pak Kedu kosong-kosong gitu. Kosong-kosong gitu. Kalau ini ada Pak Kedu, kita salaman. Saya paling hafal dengan pernyataan Pak Kedu. Kalau kita halal bihalal, langsung kosong-kosong. Wah gitu, saya langsung ingat. Pak Kedu langsung bilang kosong-kosong. Gitu. Oh jangan biar, katanya Pak Haji Pram, jangan biar. Jangan biar. Jadi tuhibbul afwa. Allah itu Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa ini
kalau sesama manusia saling memberikan maaf, Allah itu menyukai, Allah suka. Fa'fu anni, karena itu ya Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Dari dalam etimologi dan terminologi ada kata maghfirah dan ada kata afun. Kalau maghfirah itu Allah mengampuni dosa kita, tapi malaikat catatan buruk kita masih ada di malaikat. Jadi kalau kita berdoa Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha dan sebagainya itu, Allah mengampuni kita karena Allah itu Maha Pengampun, tapi catatan buruk kita masih ada ya. Tidak hapus gitu mereka gitu. Tapi kalau afun, karena ini khusus 1 bulan diberikan oleh Allah fasilitas afun gitu. Kalau Allah mengampuni dosa kita, kita ini menjadi manusia yang betul-betul bebas dari dosa. Catatan buruk kita itu hilang kalau afun. Tapi kalau maghfirah, Allah mengampuni dosa kita. Malaikat pencatat keburukan tidak menghapusnya. Tapi kalau afun, kita berdoa kepada Allah di akhir bulan Ramadan 10 hari terakhir itu, kalau kita Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita terus baca itu, catatan keburukan kita juga hilang semuanya. Jadi ada beda antara maghfirah dengan afun secara etimologi dan terminologinya. Ya mohon maaf, ini yang ahli bahasa, nanti kalau saya kurang diluruskan yang ahli bahasa. Ini secara kebahasaan ya. Ada terminologi, ada etimologi. Karena itu Bapak Ibu, kampus kita ini selalu bersyukur kepada Allah setiap memulai akademik baru setelah bulan suci Ramadan. BPLTP dan rektorat ini mengadakan halal bihalal seperti ini. Saya kira untuk menghapus dosa-dosa kita selama kita berinteraksi, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, dan nanti biasanya di akhir kita akan saling memaafkan, Itu yang pertama, kata kuncinya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Kata kunci kedua yang ingin saya sampaikan adalah Al-Quran. Bulan suci Ramadan itu salah satunya disebut bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Ini mahasiswa PAI bisa mencatat ini, mahasiswa PAI ya. Nanti dicek. Kalau pakai bahasa matematika itu kan apa? Ada batas bawah, ada batas atas. Nah, Bu Dewi langsung nyaut integral. Jadi Al-Quran itu kalau di bulan Ramadan kita baca 1 hurufnya saja, itu 70 kebaikan kita diberikan oleh Allah. Tapi kalau di luar bulan Ramadan hanya 10 kebaikan. Jadi 10 batas bawah, batas atasnya 70 nilai kebaikannya. Karena itu yang kemarin kita rajin baca Quran selama Ramadan. Imam Asy-Syafi'i, salah satu ulama besar, menulis buku tentang Mu'jam Al-Ulum. Al-Quran itu dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, itu jumlah hurufnya adalah 1.025.000. Imam Syafi'i 1.025.000. Jadi bisa kita bayangkan kemarin kita berapa kali khatam di bulan Ramadan, sampai hitung sendiri. Karena 1 huruf itu 70 kebaikan. Nah kalau dari kita baca Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, 70 juta lebih kalau kita ngomong kebaikan. Karena itu banyak ulama mengatakan Al-Quran itu jangan pernah ditinggalkan
lebih-lebih sepeninggal bulan suci Ramadan yang biasanya rajin di bulan Ramadan itu Pak Bayu maca Quran ini wajib kalau di bulan Ramadan. Bulan di luar Ramadan Wallahu a'lam bishawab. Oh, a'lam bishawab. Al-Quran itu akan menjadi wasilah jalan terbaik kita nanti dalam menghadap Allah. Semua kita ini pasti akan menghadap Allah. Dan Al-Quran itu akan menjadi perantara, akan menjadi ma'unah, akan menjadi wasilah agar kita ini lebih dekat kepada Sang Pencipta. Dengan begitu apapun urusan kehidupan ini, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, pasti akan diberikan kemudahan. Di surat At-Tolak itu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kalau kita ini dekat kepada Allah, seluruh jalan kehidupan itu akan diberikan kemudahan. Ya, saya mengukur waktu juga karena yang tepat itu mesti di Indonesia. Oh, masih 5 menit lagi. Keyword yang ketiga, keywordnya adalah makna nabiyah kita kali ini. Keyword yang ketiga adalah optimisme. Alhamdulillah, di samping kita ini, ini ada Pak Uda. Ini Gus. Ini ada masjid kita. Oh iya, Gus kapan kita dulu. Bayar huru, Gus pokok meneh, jasan kopiahnya. Oh, pada mana. Ngapunten semuanya. Samping kita yang kita banggakan ini. Jadi Bapak Ketua BPLP tadi menyampaikan banyak hal. Itu kita berani menyampaikan, termasuk Pak Rektor tadi memperkuat. Kampus ini membangun optimisme, itu Pak Rektor. Karena itu masjidnya pas ini. Masjid kita ini namanya Al-Insyirah. Al-Insyirah itu saya pernah buka di Tafsir At-Tanwir itu. Tafsir At-Tanwir. Al-Insyirah itu optimisme artinya. Optimisme. Jadi saya yakin Pak Rektor, apalagi Bapak Ketua BPLP tadi, ini membangun optimisme kita semua. Apalagi kita masuk masjid yang megah ini, masjid kita yang luar biasa. Maka ketika kita masuk masjid kita sholat jamaah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang penuh optimis menghadapi kehidupan. Masjid ini al-insyirah lagi-lagi. Kehidupan ini harus dijalani dengan optimisme. Karena itu dari Bapak Ketua BPLP juga sudah menyampaikan ini tentang Syawal. Syawal itu menurut bahasa itu adalah meningkat. Syawal itu meningkat, peningkatan. Saya tidak tahu, mungkin di vocab ini kalau keliru diingatkan. Kalau di vocab katanya to generation, meningkat, to generation. Jadi Syawal itu meningkat. Tadi yang disampaikan Pak Rektor itu luar biasa. Memaknai Syawal Pak Rektor meningkat itu. Nambah fakultas ekonomi bisnis tadi. Tambahan fakultas ekonomi bisnis yang baru. Ini peningkatan. Makna Syawal tadi tepat ini Pak. Tepat sekali. Tepat sekali. Dengan arahan dari pengurus BPLPP, kampus kita ini nambah fakultas baru. Informasi Pak Direktur Pasca juga nambah 1 prodi baru di Pasca Sarjana. Gitu Pak Rektor. Mulai Magister Pedagogi lah, ini langsung dari tambah mantap lagi. Ini bentuk-bentuk optimisme dan kita memaknai halal siang hari ini. Saya kira kata Syawal itu 1445 Hijriah pada siang hari ini kita maknai, kita selalu optimis di kampus kita yang tercinta ini.
di grid kampus yang Pak Rektor selalu menyampaikan grid kampus itu dengan optimisme, dengan kerja keras, dengan upaya-upaya yang diridhoi oleh Allah, insya Allah kampus ini akan memberikan berkah. Kampus ini akan menjadi patriot. Kampus ini akan menjadi kampus yang betul-betul mencerahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Barangkali itu Pak Rektor, ngapunten dirang-langungnya Pak Rektor di kode hari Minggu, di kode yang penting singkat. Jadi karena Pak Rektor minta singkat, ya saya betul-betul singkat. Amplopnya Pak Foto. Oh iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa. Hanya Allah yang mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan keluarga kita selalu diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Karena baru saja kita meninggalkan bulan suci Ramadan, karena itu disebut sebagai Idul Fitri. Kita kembali kepada kesucian, karena kita selama bulan puasa lebih-lebih di akhir membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga ceramah singkat yang telah disampaikan tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya yakni pemberian angpau lebaran oleh Ketua PPLP PPDRI Pasuruan, Rektor Universitas PGRI Wulanegara, Bapak Ibu Warek 1, Warek 2, dan Warek 3, serta Bapak Dekan FPP, Dekan FTS, serta Bapak Dekan FA.